Oke, bentar ini saya mau pilih dulu. Hmm. Kita bicara tentang psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan? Saya hanya memberikan contoh dari teori Darwin yang mengatakan dulu kita adalah sebuah kera, terjadi evolusi berbasis terus kepada ujung-ujungnya kepada teknologi. Sebagai seorang beriman, tentunya kita tidak bisa menerima hal ini. Dari perkara ini adalah pengetahuan. Kita sekedar mengetahui bahwa ada teori yang menggambarkan tentang perkembangan manusia. Eh, Sama seperti biasa saya sampaikan bahwa pada saat kita ingin bicara tentang perkembangan, eh, definisi perkembangan, kita selalu menggunakan landasan atau teori. Menurut Werner, ya, pengertian perkembangan secara umum, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Jadi kita paham, ya, bahwa kalau sudah ini kita tidak akan kembali lagi pada titik awalnya. Ya, jadi kita menurut Werner ini kalau sudah berubah ya tidak akan kembali lagi seperti semula. Kalau kita contohkan barangkali umur kita tidak akan dari saya sudah 61 nggak akan jadi 60 kembali. Ya. Kemudian menurut Monks, mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala fisiologis yang muncul. Berarti ada sesuatu yang new, sesuatu yang baru menurut Monks tahun 1982. Maka ini lebih berkembang lagi teorinya menurut Monks, ya Haditono, ya itu mengatakan bahwa mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologi yang muncul. Nah, ini sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada perubahan sama diri bapak dan ibu setelah mencapai gelar strata 2. Suara saya cukup terdengar? Terdengar Bapak. Terdengar, Pak. Oke, selanjut ya. Aspek perkembangan itu bermacam-macam. Pertama, mungkin dari sisi fisik. Ya. Terlahir kita, tinggi kita, berat kita, besar kita itu berpengaruh. Tinggi kita makin tinggi, berat kita makin berat, dan besar kita makin besar. Itulah aspek perkembangan dari sisi fisik. Kemudian dari sisi kognitif, proses berpikir, daya ingat, dan bahasa. Bayi kita masih menggunakan bahasa ibu. Ya. Makin besar kita bisa berbahasa daerah, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian kognitif, kemampuan proses berpikir. Masih bayi kita tidak tahu apa-apa. Waktu SD kita seperti apa, SMP, SMA, S1. Dan pada saat bapak dan ibu setelah menjadi S2, ada perkembangan di sana. Maka proses berpikirnya pun menjadi hal yang berbeda. Yang ketiga, kepribadian dan sosial, ya, bahwa perubahan berkonsep diri, konsep gender, ya, konsep hubungan interpersonal. Ini pun akan berpengaruh pada saat kita bayi S1, SD, SMP, S1, dan nanti S2. Bagaimana kepribadian dan sosial kita. Nah, ini kaitan dengan pertama saya ucapkan dalam opening kuliah kita hari ini. Maka aspek perkembangan fisik, kognitif, dan kepribadian ini menjadi aspek dalam menunjukkan Bapak dan Ibu melakukan perkembangan atau tidak. Oke, sekarang kita lihat lagi perkembangan fisik. Saya bukan seorang dokter ya, jadi ada masa prenatal, pembuahan kelahiran. Ini khususnya untuk ibu-ibu. Pada saat hamil, ibu-ibu mungkin sangat menjaga.
asupan-asupan yang diberikan kepada eh, babynya. Makannya diatur, gerak langkahnya diatur, ya, dan selalu dikontrol. Ya, itu kita lakukan dalam rangka perkembangan di masa prenatal atau masa kehamilan. Saya yakin tidak ada seorang ibu yang sembrono pada saat masa kehamilan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk melakukan perkembangan. Nah, ini dari sisi fisik. Kemudian perkembangan masa bayi, ya, ya bagaimana kita sering menggoda baby kita, suruh pegang tangan kita, suruh kita tepuk tangan, dia tersenyum dan lain sebagainya. Kita berupaya bahwa baby kita menjadi lebih berkembang lagi dan lebih cerdas, lebih responsible atau lebih respon, ya. Itu kita lakukan perkembangan-perkembangan fisiknya. Kemudian perkembangan masa kanak-kanak, lalu perkembangan masa akhir kanak-kanak awal, ya, usia 6-13. Nanti kita bahas satu persatu. Terus perkembangan masa remaja, perkembangan masa dewasa dan tua, ya. Ini menjadi masa perkembangan fisik. Baik, kita coba kita kupas nih supaya Bapak dan Ibu lebih paham lagi tentang melakukan evaluasi kepada diri kita sendiri. Ya, kalau tadi baby, sebenarnya kalau masalah perkembangan masa prenatal, masa bayi itu sudah clear, kita coba masuk ke perkembangan masa remaja. Menurut Gunarsa, sebenarnya ini nggak berubah ya. Flagnya berubah nggak? Halo? Sudah Berubah ya? berubah, Pak. Berubah. Ya, ya, ini sudah tadi kita bahas. Ya, sekarang kita masuk ke masa remaja. Ya. Kita pahami bahwa masa remaja itu ya dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja. Apa saja? Ini kaitannya pada saat ibu mengajar di kelas. Kita masuk anak didik kita itu di fase yang mana? Jadi ciri-cirinya adalah kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, ada yang sikap menentang dan menantang orang tua. Kadang-kadang masa remaja ini ngeyel kalau orang bilang, ya, ya saja jauh putri saya lah. Jadi selalu membantah. Lalu kita harus marah? Tidak boleh. Kenapa? Kita tahu kok bahwa ini memang perkembangan masa remaja. Bagaimana kita harus mampu mengatasi hal yang demikian. Ya, pertentangan dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Dia kadang-kadang tidak menerima kondisi pada dirinya sendiri. Akhirnya dia bisa bertentangan kepada orang tua. Gelisah karena banyak hal yang diinginkan, tapi remaja tidak sanggup memenuhinya. Bukan dari aspek ekonomi saja, aspek sosial, aspek agama, dan lain sebagainya. Dia akan gelisah melihat orang-orang pada mampu mengaji, dia tidak mampu mengaji. Pada saat orang mempunyai sesuatu hal yang baru, dia tidak dapat memiliki itu, dan lain sebagainya. Senang bereksperimentasi, senang mencoba-coba, coba ini, coba itu. Dan ini berimpact luar biasa pada saat dia salah melakukan percobaan yang akhirnya memiliki suatu pergaulan yang tidak tepat. Apakah itu dalam hal seksualitas, dalam obat-obat terlarang, minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita, bagaimana kita harus mampu mengontrol. Karena memang ini terjadi pada saat perkembangan masa remaja. Senang bereksplorasi, ya, eh, mempunyai banyak fantasi atau hayalan. Jadi dia selalu berimajinasi saja, ya, banyak hayalan dan bualan. Oh, bapakku begini, ibuku begini. Sebenarnya dia hanya ingin menentukan dirinya sendiri.
Lalu kita marah, tidak boleh juga. Karena kita tahu teori mengatakan bahwa perubahan masa remaja ya seperti ini. Ini barangkali yang betul-betul harus dipahami oleh kita semua. Kemudian kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Ini adalah perkembangan masa remaja. Lalu kita masuk lagi kepada perkembangan pubertas. Ini memiliki resiko juga. Karena ininya terlalu ya. Menurut Zulkifli, ya, masa pubertas itu pada usia 12-18 tahun. Ini dibagi tiga kategori. Masa pra-pubertas, ya, peralihan dari masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Cirinya, anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. Bapak dan Ibu mungkin bisa merasakan di rumah pada saat anak masuk masa pubertas. Biasanya kalau kita ada acara tadi, kebetulan ada teman Bapak Ibu yang kondangan. Nah, kadang dulu waktu kecil anak-anak kita bawa untuk pergi ke acara-acara pesta kita. Jadi di masa pubertas, sang putri atau sang putra mengatakan, enggak, aku di rumah saja. Kadang kalau kita tidak paham, kita mengatakan, kamu gimana? Dan kita marah. Kenapa? Karena kita belum mengetahui bahwa itu adalah memang masanya mereka. Dan ini ciri, dan ini sudah dijelaskan dalam suatu teori oleh Zulkifli tahun 2006. Ya, anak mulai bersikap kritis, ya. Kalau orang tuanya pulang terlambat, dia ngoceh, atau kesiapan ibu terhadap anaknya yang mau sekolah itu tidak siap, dia mulai kritis. Masa prapubertas ini juga luar biasa, tapi lebih luar biasa lagi masa pubertas di usia 14 dan 16 tahun. Ya, ini menurut Zulkifli. Ya, mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Mohon maaf, yang wanita sudah sudah apa masuk masa menstruasi, ya, yang pria juga seperti itu sudah keluar jargonnya kalau orang orang dulu bilang ya sudah berubah ya sudah mengenal rasa suka dan lain sebagainya, maka dia melakukan atau memperhatikan penampilannya. Ya, udah kalau orang bilang dia ini sudah apa ya, saya nggak bisa mengistilahkan, tapi dia akan melakukan sesuatu yang dirinya menjadi lebih lebih hebat gitu ya. Sikapnya tidak menentu, ya, pelin-pelan, kadang ingin A, kadang ingin B dan seterusnya. Suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Nah, ini yang menjadi masalah, disuka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Pada saat dia merasa kesendirian, dia berkumpul dengan teman-teman kesendirian, akhirnya dia membuat sesuatu yang berbahaya, maka seperti bisa terjadi gangster, tawuran, dan lain sebagainya. Kita bisa perhatikan masa-masa tawuran anak-anak kita rata-rata antara 14 dan 16 tahun. Disinilah yang menjadi evaluasi untuk kita. Apakah salah mereka? Sebenarnya kalau melihat teori Zulkifli, itu emang masa-masanya dia. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, harus mampu mengantisipasi hal demikian. Langkah-langkah apa yang harus kita tempuh? Ini yang menjadi perhatian. Kemudian masa akhir pubertas, usia 17 sampai 18 tahun, ya. Peralihan dari masa pubertas ke masa adolescent, ya, masa perkembangan, ya. Jadi dia udah mulai berpikir ke depan, ya. Dia sudah mulai matang, ya. Tapi kedewasaan psikologis ini belum mencapai sepenuhnya. Ya, ini pada saat dia akan lulus SLTA dan lain sebagainya. Prosedur dewasa jasmani ya pada remaja putri lebih awal dari remaja pria. Kadang remaja putri ini pada saat posisi seperti ini lebih dewasa dibandingkan masa pria. Ini ciri-ciri dari masa
eh, akhir pubertas. Oke, sekarang periode remaja atau adolescent di usia 19 sampai dengan 21 tahun merupakan masa akhir remaja bersifat eh, baca penting pada masa ini adalah perhatian kepada hal-hal yang realistis. Dia kadang-kadang tidak bisa menerima sesuatu yang itu benar. Dan dia juga sudah mulai menyadari akan realistis. Ya, sikapnya mulai jelas tentang hidup. Dia sudah mulai cita-cita yang konkret. Kalau mungkin waktu ke anak kita masih masa remaja atau masa anak. Nah, kamu cita-cita jadi apa? Dia tahu ya, jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi, atau jadi insinyur. Tapi pada saat dia masuk masa usia 19-21 tahun, dia akan tahu. Dia akan punya pilihan. Ya, minatnya sudah mulai terlihat. Dia ahli menggambar, dia ahli bicara, dia ahli tata bahasa, dan lain sebagainya. Maka dia sudah berani menentukan, aku ambil bahasa Indonesia, aku ambil arsitektur, aku ambil psikologi, dan sebagainya. Karena ini sudah mulai terlihat di pada usia 19 sampai dengan 21 tahun. Oke, sekarang masa dewasa dan tua. Ini menurut eh, Monks ya, atau Haditono. Perubahan fisik yang menyebabkan seorang berkurang harapan hidupnya disebut proses menjadi tua. Kedewasaan seorang memang tidak bisa diukur dengan usia. Ya. Namun secara umum dewasa dimulai saat lahir masa remaja akhir. Menurut Tom, ya Tommy, proses menjadi tua merupakan suatu struktur perubahan yang mengandung berbagai macam dimensi. Ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pada saat kita maunya pendidikan kata dua, pada saat kita bicara kita tidak menjadi debat kusir. Kita memiliki landasan-landasan teori pada saat kita mengungkapkan pendapat. Ya, proses tua merupakan struktur perubahan yang mengandung berbagai macam dimensi. Ini menurut Tomei tahun 1968. Proses biokemis dan fisiologis dalam konteks ya psikofisiologis. Proses fisiologis atau timbulnya penyakit. Nah, ya udah tua, kadang-kadang seperti saya ini pinggang suka ngerempet ya, punggung suka, jalan jauh sudah letih ya, tulang-tulang sudah mulai keropos dan lain sebagainya. Kita sedang ya sudah tua loh kalau suka gitu ya, itulah emang ini teori ini sudah keluar tahun 1968 mengatakan ini yang terjadi. Jadi bukan sesuatu yang baru. Oke, nggak apa-apa. Itu intermezzo sedikit ya. Oke, perubahan beberapa aspek kepribadian. Ya, kadang-kadang kita, nenek kita atau orang tua kita nih, Bu makan, makan ini nggak mau, itu nggak mau. Maunya dilayani. Kita marah. Dasar orang tua. Nggak bisa. Karena menurut Tom, ini emang sudah digambarkan. Orang pada saat masuk masa dewasa dan tua, emang seperti itu. Nggak boleh kita marah kepada orang tua kita. Pada saat dia merasa dirinya hebat, padahal dia sudah tidak punya kemampuan, ya, itu biasa. Di sinilah kita harus bagaimana memiliki sikap, bagaimana kita harus menentukan, bagaimana kita harus bisa menjadi yang terbaik. Ini yang menjadi bahan perhatian. Ya. Oke, menurut Levinson, ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tinggal merenung nih. Kira-kira aku ada di usia mana ya? Ya, silakan nanti mengevaluasi diri.
pada saat usia masa dewasa awal 22 sampai 40 tahun. Masa peralihan 40 sampai 45 tahun. Masa dewasa madya 45 sampai 50. Masa dewasa tengah 50 55, masa puncak 55 60. Masa puncak ini kita menikmati. Nah, kalau saya karena sudah di atas itu adalah masa dewasa akhir. Ya, ini masa-masa siap-siaplah kita apa ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan sama diri kita dan berusaha menjadi yang orang yang bermanfaat. Ya, kenapa? Karena saya sadar bahwa saya sudah masuk masa dewasa akhir. Tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihilangkan bahwa lahir ya anak-anak, remaja, dewasa, dewasa tua, ya, dan ujungnya endingnya adalah masa dewasa akhir atau ya mohon maaf saya bisa mengatakan masa menunggu kematian. Dan saat itulah kita menyadari apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk masuk ke dunia berikutnya. Oke, kita coba bahas masa dewasa awal. Kira-kira nih Bapak dan Ibu masuk di mana? Jadi kalau masa dewasa awal, ya, periode pertama pengenalan dengan dunia orang dewasa berusaha membentuk struktur kehidupan. Jadi di sini berusaha mencari jati diri, bekerja dan bekerja. Periode kedua, pilihan struktur kehidupan lebih tetap dan stabil. Ini sudah punya pekerjaan tetap nih. Kalau 28 sampai 33 belum punya pekerjaan tetap, belum stabil, ini yang harus kita renungkan ya. Periode ketiga, kemantapan menemukan tempatnya di masyarakat. Ya, kalau orang bilang selebritinya kehidupan kita ya, bahwa kita bisa menunjukkan diri kita di lingkungan kita seperti apa. Ini masa dewasa awal. Jadi kalau kita baru bisa bergaul di masjid ya, dengan RT, RW dan lain sebagainya, kumpul itu masih masa dewasa awal. Masa peralihan, ini pada saat usia 40 dan 45. Masa peralihan menunjukkan dewasa madya tengah atau baya ya. 40 sampai 45 tahun dalam masa ini seorang menghadapi tiga macam tugas. Bagaimana kita melakukan self evaluation, melakukan evaluasi diri, melakukan menilai kembali masa lalu kita, merubah struktur kehidupan dan proses individuasi. Ini di masa peralihan. Nanti kalau Bapak dan Ibu belum mencapai masa ini akan merasakan dan kita mempunyai tugas ya seperti ini. Kemudian masa dewasa madya ya 45 sampai 50 tahun, proses individu berlangsung sampai masa ini. Jadi benar-benar individuasi yang tadi itu berlangsung sampai dengan usia 50 tahun. Ini urutan sorry saya agak salah ya, tapi nggak apa-apa, saya akan tetap bacakan. Masa dewasa tengah 50 sampai 50 tahun. Nah, ini masalahnya sering kali merupakan krisis bila seorang tidak sepenuhnya berhasil dalam strukturan kembali hidupnya pada masa peralihan. Nah, jadi mohon maaf saya harus menyampaikan pada masa dewasa tengah atau usia 55 tahun, bila mana pola kehidupan kita belum stabil, ini menjadi masa krisis bagi kita. Ya, saya bisa mengatakan, mohon maaf sekali lagi, Madesu, masa depan kita suram. Pada usia 55 kita belum siap. Ya. Kemudian masa puncak 55 sampai 60 tahun kita menikmati hidup kita. Kita lebih tidak mencari investasi, tapi kita tetap bisa produksi, tapi kita tidak terlalu mengoyo dengan apa yang menjadi target produksi kita. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan fiksionalis. Ya, jadi perkembangan kognitif meliputi kemampuan untuk belajar dan mengingat, ya. Kemudian penggunaan simbol, kemudian pemahaman, penggunaan bahasa berkembang dengan cepat. Nah, kalau perkembangan psikososial meliputi ketertarikan kepada orang tua, orang lain, ya, kesadaran diri, ya, kemudian peralihan dari ketergantungan alkohol kopi.
Memang ini nggak usah lagi. Nah, itu yang saya sampaikan supaya kira-kira dari cerita saya mulai dari bayi, bapak dan ibu itu gimana? Apakah ini mengena? Dan bapak dan ibu di posisi yang mana? Oke, kita punya berkesempatan untuk berdiskusi berkaitan dengan psikologi perkembangan. Kenapa ini saya terapkan? Supaya kita bisa mampu di kelas itu kita harus seperti apa. Baik Pak Doni, sudah mulai. Silakan Pak Doni. Halo Pak. Ya Pak Doni, silakan. Saya mau bertanya Pak. Heeh. Jadi kan tadi kita udah berbicara tentang fase perkembangan gitu ya. Jadi kan itu di tahap-tahapnya itu dibagikan berdasarkan umurnya gitu kan Pak. Iya. Jadi ada di tempat saya bekerja itu, saya itu pernah konsultasi ke psikolog ya Pak ya. Mm. Jadi katanya gini, IQ itu sudah bawaan lahir gitu Pak. Jadi umur kita bertambah, IQ itu tetap. Itu benar nggak Pak ya? IQ menurut saya itu teori itu ada. Teori itu ada. Tapi kemarin sekarang kita bicara tentang perkembangan fisiologi pendidikan, fisiologi perkembangan. Tadi kita mulai dari lahir. Sekarang begini, ini logika berpikir kita. Ada dua orang wanita sama-sama hamil. Yang satu memberikan asupan gizi yang bagus, berperilaku santun, menjaga pembicaraannya, ya, pada saat hidup di masyarakat, ya, itu dijaga dengan bagus. Ada satu wanita lagi, mohon maaf, bicaranya kasar, ya, terus tidak ada santunnya, ya. Kemudian asupannya ya suka-suka dia. Jadi dia mau makan mau enggak. Maka saya katakan bahwa IQ maupun IQ-nya akan berbeda pada saat anaknya itu lahir. Ini dari logika ini saya ambil berdasarkan eh, analisis kompetensi. Dan berarti apa yang diberikan itu tentu memberikan hasil. Nah, kalau tidak diberikan, hasilnya tentu tidak akan memuaskan. Nah, itu mungkin yang mematakan teori tadi bahwa kita bisa menjaga eh, apa namanya asupan yang diberikan kepada eh, baby yang ada dalam rahim itu akan menentukan IQ. Nah, itu saya setuju. Tapi dalam arti definisi tetap itu bahwa bukan berarti bahwa dia tidak berubah, tapi bagaimana kita memberikan asupan. Kenapa? Karena ada education, ada pendidikan, ya. Kalau pendidikannya tidak kita lakukan pun tidak akan berubah. Nah, jadi eh, peran pendidikan itulah yang bisa eh, merubah eh, pola atau kehidupan atau EQ dan EQ-nya seseorang. Itu Pak Doni menurut pandangan saya. Walaupun yang dimaksud dengan tidak berubah itu adalah bagaimana pada saat setelah lahir itu yang terjadi. Begitu Pak Doni ya, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kasih Pak. Ya, oke Pak Ali. Baik, Bapak. Pak Ali Saya, kenapa nggak video nih? Oh ada ya, nih. saya kan bertanya, Bapak. Saya pernah dengar bahkan sudah familiar lah istilah yang namanya ada yang istilah pubertas kedua gitu, Pak. Itu termasuk ke dalam psikologi perkembangan atau psikologi apa? Tadi satu lagi eh, pertumbuhan gitu, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang ini apa bedanya perkembangan dengan pertumbuhan? Ya, jadi ini hanya istilah ya, tapi menentukan. Saya mengistilahkan perkembangan remaja, ya. Tadi Bapak ingin bertanyakan pubertas kedua, ya. Itu ada masa pubertas usia 14 sampai 16 tahun. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Kalau misalkan masa pubertas itu termasuk ke dalam salah satu apa sih klasifikasinya ke pertumbuhan atau perkembangan seperti itu, Pak.
Kalau saya mengatakan bahwa kalau pertumbuhan itu dia dia gini, pertumbuhan dengan perkembangan, ya perkembangan itu ada perubahan, pertumbuhan juga ada perubahan. Tapi pertumbuhan itu lebih concern kepada fisik, ya, lebih concern kepada fisik. Tapi kalau perkembangan itu bukan hanya sekedar fisik, tapi non fisiknya juga ikut berkembang. Nah, itu. Jadi ini sedikit kita harus memahami antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi makanya kita mengistilahkan perkembangan. Jadi sesuatu terjadi suatu perubahan, tapi bukan sekedar fisik, tapi juga yang non fisik yang tadi saya gambarkan pada eh, awal slide, ya. Ada kognitif dan ada kepribadian sosial. Pertanyaannya, apakah ada pertumbuhan kepribadian sosial? Tapi adalah perkembangan kepribadian sosial, ya. Jadi eh, tapi kalau tumbuh misalnya dari sekian jadi sekian, ini sekian jadi sekian, ya itu tumbuh ya, Pak Ali ya. Tapi kalau tidak ada pertumbuhan eh, aspek sosial, tapi yang adalah perkembangan aspek sosial. Mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan untuk Pak Ali dan mudah-mudahan manfaat ya Pak Ali. Makasih. Oke, Bu Husnul. Nah, ini wanita yang hamil nih punya anak nih ya. Gimana? Silakan. Ya, Bapak, saya mau bertanya. Eh, Hmm, saya kan anak, ini cerita sedikit ya. Anak saya boleh. kan dari kecil itu sampai pernah dibilang kurang gizi karena beratnya tidak mampu sesuai target pertumbuhannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungan perkembangan fisik itu dengan perkembangan kognitifnya ketika masa kanak-kanak tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, makasih. Eh, Pertanyaan apakah pertumbuhan fisik itu berpengaruh pada pertumbuhan kognitif? Eh, ini harus dianalisis lebih dalam, ya. Tapi saya harus menggambarkan bahwa eh, tentunya memiliki pengaruh dengan perkembangan kognitif. Kenapa? Perkembangan kognitif itu akan berpengaruh kepada kemampuan dia untuk berpikir. Pada saat dia kekurangan gizi, kekurangan tenaga, kekurangan daya dorong, ya, maka kemampuannya juga akan kurang. Tapi apakah ini menjadi masalah? Tidak. Kalau saya mengatakan bahwa eh, perubahan kognitif itu memang harus didukung dari fisiknya, ya, kemudian dari pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini pasti akan memberi pengaruh pada saat, mohon maaf, anak-anak kurang gizi yang benar-benar real kurang gizi ya, saya mengatakan real kurang gizi, itu akan eh, cara berpikirnya akan lebih lambat. Kenapa? Karena memang dia kekurangan power, kekurangan tenaga untuk berpikir keras. Gitu. Nah, ini yang nih. Tapi kalau ada yang terlepas daripada penyakit ya, tapi karena saya bukan dokter, ya itu ada solusi-solusi tertentu. Begitu Bu Usnul ya. Jadi pasti akan memiliki pengaruh kalau seandainya kekurangan gizi, ya itu pengaruh fisik itu akan berpengaruh pada perkembangan kognitif. Ya, mohon maaf, mungkin kita lihat bahwa banyak anak-anak yang kekurangan gizi, yang akhirnya kemampuan belajarnya menjadi agak kurang. Oke, mudah-mudahan manfaat ya, Bu Sunu ya. Baik, Pak. Lanjut, Bu Dewi. Ah, kenapa nih Bu Dewi? Oke, baik. Begini ya Pak, mengenai masa pubertas, Hmm, di sini kan saya mengajar di SMA yang sudah pasti murid-muridnya itu dimulai dari kelas 10, 11, 12 ada di fase pubertas gitu kan ya. Nah, hmm, kemudian uh, siswi khususnya gitu ya, siswi itu mungkin lebih senang dengan guru yang friendly gitu, yang mau diajak curhat gitu kan. hmm, Apalagi di masa-masa pubertas pasti yang diceritainnya itu ya pasangannya gitu ya. Kemudian
kita sebagai guru gitu, khususnya saya juga sebagai guru perempuan, mungkin jiwa friendly-nya itu nggak selalu ada gitu. Jadi hanya untuk beberapa siswi saja yang mungkin dianggap sudah dekat karena banyak misalkan atau enggak karena siswi tersebut suka dengan pelajaran kita gitu ya. Jadinya lebih mau terbuka untuk siswanya juga gitu. Jadi tapi pada kenyataannya mungkin tidak semua siswi tersebut mau terbuka kepada gurunya. Bahkan kemarin ada salah satu cerita dari teman saya juga bahwa anak waliannya itu sekarang si siswinya itu menggunakan masker karena katanya pernah ada pengalaman mengenai pelecehan. Kemudian siswa itu juga kebetulan mantan walian saya gitu waktu kelas 10-nya. Jadi saya agak kaget gitu karena waktu kelas 10-nya dia baik-baik aja. Terus pas ditawarin untuk cerita sama wali kelasnya yang sekarang, nah si siswi tersebut tidak mau terbuka gitu Pak. Jadi cukup hanya itu saja alasannya gitu, tidak mau cerita lebih banyak. Jadi yang saya tanyakan, kita sebagai pendidik atau umumnya pihak sekolah gitu ya, bagaimana caranya gitu untuk memastikan siswa-siswi kita itu merasa aman, merasa nyaman gitu terhadap perkembangan masa pubertasnya gitu. Entah itu dari cerita tentang pengalamannya atau bagaimana. Itu mungkin Pak. Terima Oke, kasih. Bu Dewi, makasih. Nah, tadi kita tahu ya, di masa pubertas, ya tadi kan kok siswi lebih senang kepada yang friendly, guru-gurunya. Yang nggak friendly kayaknya nggak mau deket gitu ya. Kita sudah, dasar teorinya ada. Dan itu memang pasti terjadi. Dia mencari sesuatu yang menjadi dirinya nyaman. Nah, pada saat seperti itu, kita tidak boleh menyalahkan siswi kita, secara didik kita. Tapi bagaimana kita juga harus bisa menjadi orang yang friendly. Jangan kita aja, enggak, aku harus begini kok. Terserah. Enggak boleh. Ya, itu egoistik ya. Kita sebagai gurunya ya. Tapi kita tahu, oh iya emang teorinya emang mereka masanya pubertas masa remaja satu ya. Dan dia pasti mencari sesuatu yang seperti itu. Lah jangan kita aja yang nggak mau ngalah, kita nggak mau tahu. Pokoknya kita kan harus begini karakter kita ya. Tidak seperti itu. Tapi justru karena kita sudah tahu teorinya bahwa itu emang fasenya seperti itu terhadap anak didik ya kita harus mengikuti. Nah itu yang pertama ya. Jadi bahwa kita harus mengikuti fase seperti itu. Terus bagaimana nih caranya nih Pak mengatasi seperti ini? Nah tadi saya sampaikan hari ini Bapak dan Ibu tahu nih, oh karakteristiknya putra putri remaja seperti apa ya, yang sekolah di SD anak-anak seperti apa, yang SMP seperti apa. Nah ini udah tahu nih sebagian kecil dari karakteristik ya, karena saya bukan psikologinya. Nah, terus langkah-langkahnya seperti apa? Nah, maka di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Maka kolaborasi antar guru, ya, guru orang tua, guru kepala sekolah harus berjalan. Ya, jadi penyelesaiannya adalah bagaimana itu didiskusikan. Kalau misalnya di sekolah ada guru BP-nya, ya tentunya kita bisa mendiskusikan dengan guru BP-nya. Ya, nah, kemudian kita jangan menentang apa yang sudah terjadi sama anak didik kita seperti itu. Seperti tadi katakan bahwa dia pakai masker, dia nggak terbuka. Nah, jelas mungkin itu dia kan ada satu teori tadi menutup diri, ya. Dia nggak mau buka dirinya. Lalu kita diam, tidak. Maka pada saat posisi seperti itu, ya saya katakan tadi kolaborasi, nah cobalah berkoordinasi kepada orang tuanya, ya. Kemudian ke, ada satu hal yang dia akan terbuka pada saat dia trust, dia percaya, ya dia believe, dia percaya sama sama seorang, dia pasti akan cerita. Nah, bagaimana kita menanamkan rasa kepercayaan diri terhadap itu sama diri kita agar dia bisa membuka persoalannya. Tapi bagaimana dia akan bisa membuka persoalan dia kalau seandainya kita sendiri tidak eh, memberikan kenyamanan kepada siswa tadi, ya. Nah, ntar ngadu lagi, ntar dipublish lagi. Nah, jadi ada rasa-rasa cemas sama dirinya yang membuat dia gak akan mungkin cerita.
Tapi pada saat dia trust, dia percaya, ya, dan dia merasa bahwa dia aman, dia terlindungi, maka saya yakin dia akan terbuka. Nah, inilah langkahnya bagaimana Bu Yunia ini, Bu Dewi ini mencari langkah, ya, karena pasti akan berbeda setiap kasusnya, tergantung dari personality ya. Nah, jadi kalau kasusnya yang seperti ini, langkahnya seperti apa? Ini yang harus kita amati. Nah, pada saat kita sudah kembali lagi, mohon maaf, eh, udah S2 nih, nah, kita udah bisa pengamatan kita lebih luas lagi, gitu ya. Pengamatan kita lebih luas lagi. Oh, dia ini. Misalnya, ini misalnya saja ya, kita masuk dalam hobinya dia. Oh, ada anak hobinya nyanyi. Kita panggil, aja ayo kita kita karaokean bareng di rumah ibu yuk, ya misalnya, ya kan, atau dia senang melukis, ya. Eh, kita nggak Pak, saya nggak punya kemampuan melukis, gimana saya harus dekat, gitu kan. Ya, bukan berarti bahwa kita juga harus menguasai semua knowledge, semua pengetahuan, ya. Ya, kita tahu, oh dia suka hobi lukis. Kita bisa mencari lomba-lomba lukis di mana, kita bisa sampaikan, itu ada loh lomba lukis di sana Jeng, atau ini bisa nggak kita ke sana sini, gitu. Kita dampingi. Nah, pada saat dia nyaman, dia akan terbuka. Nah, jadi di sini inti dari persoalan adalah bagaimana memberikan kepercayaan diri kepada siswa bahwa dia percaya kepada gurunya dan dia meyakini gurunya melindungi. Maka itu keterbukaan di masa perubahan itu akan kita bisa atasi. Mudah-mudahan bermanfaat Bu Yunia ya. Terima kasih. Oke, sekarang Bu Siti Nurzana. Silakan Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mau sedikit cerita sama bertanya ya, Pak. Hmm, Saya kan punya anak dalam masa pubertas, tapi hmm, tadi ciri-cirinya tuh sama persis yang seperti disebutkan dalam paparan Bapak. hmm, Nah, waktu SD itu anak saya masih belum bisa berargumentasi. Nah, semenjak masa pubertas itu sudah pandai berargumentasi, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan saya memberi satu peringatan, nah dia pandai untuk ini berargumentasi, mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, di situ juga saya merasa ngeri-ngeri sedap, Pak, dengan masa pubertas anak tersebut, karena perempuan ya, Pak. Jadi ada rasa takut-takut gitu. Terus akhirnya saya memposisikan diri ya sebagai teman gitu loh, Pak. hmm. Ingin dia bisa curhat sama saya gitu. Misalkan punya teman deket, cerita ke saya, apapun yang terjadi, sebisa mungkin dia cerita sama saya. Kalau saya memposisikan seperti itu, kira-kira tepat nggak, Pak? Saya sebagai teman dia gitu, untuk teman bercerita, tempat curhat gitu. Terus ini yang kedua, Pak, Hmm, pertanyaan tentang murid saya di sekolah. Saya kan ngajar SD, Pak. Nah, hmm, lingkungan SD saya itu sebenarnya dekat dengan DKI ya, Pak. Tapi untuk mindset pola pikir anak semangat sekolah itu sangat kecil sekali, Pak. Ya, nggak semuanya sih, Pak. Hanya ada sebagian itu merasa sekolah itu hal yang apa ya, yang sepele gitu, Pak. Mereka masuk, kadang tidak masuk lama itu nggak masalah. Orang tuanya itu nggak mengejar-ngejar harus sekolah gitu. Jadi biasa kalau nggak masuk sekolah. Terus kita gurunya itu kadang berdatangin ke rumahnya. Kenapa itu? Karena di WA kadang nggak menjawab, suruh datang sekolah. Habis itu nggak masuk lagi. Jadi untuk semangat sekolahnya itu sangat kurang sekali, Pak. Itu bagaimana caranya ya, Pak, supaya menghilangkan mindset dari mereka itu bahwa sekolah itu penting, bahwa sekolah itu untuk kebutuhan masa depan. Karena sebagian besar ada juga yang setelah lulus itu SD itu kerja di home industry itu loh, Pak. Karena masalah ekonomi juga seperti itu, Pak. Jadi kami gurunya nggak cuma saya juga, ada kelas yang paralel dengan saya merasakan hal yang sama gitu, Pak. Mohon solusinya, Pak. Terima kasih, mungkin itu saja. oke, makasih. Yang kedua ini, eh, materi kita di materi minggu kemarin ya, kita masuk ke psikologi pendidikan. Ya. Jadi di situ ada sedikit beberapa teori yang menggambarkan psikologi pendidikan dengan kasus yang berbeda. Ada bapak dan ibu yang mengajar di lingkungan yang strata sosialnya tinggi atau ya orang-orang kaya, orang bilang gitu ya. Terus kemudian ada juga yang tadi dialami oleh Bu
siapa tadi, Bu Siti ya, Bu Nurjana ya, siapa tadi yang bertanya? Iya Pak, Bu Ah, Bu Nurjana Pak. Nurjana ya, Bu Nurjana ya, kebetulan mengajar di lingkungan industri yang strata sosial masyarakatnya menengah ke bawah ya. Nah, ini tentunya memiliki, saya bilang, berbeda-beda. Nah, pada saat kita masuk kepada strata sosial menengah ke bawah, ya mereka kadang sekolah, kadang enggak. Lalu kita kita harus mengevaluasi diri. Bagaimana sih caranya? Saya kembali bertanya, ada pertama mungkin tadi dari aspek ekonomi bahwa dia tidak punya transport dan lain sebagainya. Dan saya lihat bahwa pemerintah sudah memfasilitasi itu gitu ya dengan akomodasi transport dan lain sebagainya, bersekolah dan lain sebagainya. Nah, ada mungkin aspek lain yang membuat dia tidak malas sekolah. Jadi bukan karena dari aspek sosialnya saja atau aspek ekonominya, tapi kenyamanan, Bu. Ya, kenyamanan dia bersekolah. Dia bersekolah itu bukan karena ketertarikan. Dia sekolah karena keterpaksaan. Nah, pada saat anak didik merasa dia terpaksa, dia akan banyak menghindar. Nah, sekarang pertanyaan, gimana caranya, Pak? Caranya saya katakan bagaimana bahwa peserta didik merasa nyaman datang ke sekolah. Datang ke sekolah seperti datang dia mau bermain. Datang ke sekolah tuh kayak dia ingin ada sesuatu yang dia dapat. Dia ingin jumpa dengan kawannya, dia ingin jumpa dengan gurunya, dia ingin dapat pengetahuan. Nah, bagaimana kita mencari langkah ke arah sana? Tapi kalau seandainya saya sebagai peserta didik, saya malas. Kalau saya masuk hari pertama, hari kedua, ketiga saya nggak mau. Kenapa? Malas saya ketemu Bu Jana galak. Nah, misalnya, gitu ya. Misalnya, ya, itu menjadi nggak nyaman. Atau yang kedua, males di sana. Kenapa? Eh, Masuk gurunya nggak ada dan lain sebagainya. Itu misalnya dari gurunya ya. Atau dari temannya, dia merasa dijolimin, ya, merasa dibully, ya, itu bisa terjadi. Ini harus kita cari, ya. Jadi kata kunci dari ini adalah bagaimana setelah didik dia bukan terpaksa untuk studi, bukan terpaksa untuk belajar. Nah, yang terjadi saat sekarang ini ya mereka selain karena ekonomi tadi, kebutuhan ekonomi dia harus bekerja dan lain sebagainya, dia merasa tidak nyaman. Tapi kalau si putra atau putri ini merasa nyaman pada saat tamat SD pun orang tua itu kerja, enggak Bapak Ibu, aku ingin tetap sekolah. Terus sekolah aku gratis, gitu kan? Aku ingin sekolah. Kenapa? Karena dia merasa nyaman ada di sekolah. Dia merasa mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang harus kita gali. Jadi pada saat kita tidak menggali itu dan kita hanya menuntutkan kewajiban kita sebagai seorang guru, yang penting aku ngajar lah, terserah dia mau ini mau itu. Nah, ini yang menurut saya harus kita jaga. Ya, harus kita jaga bahwa kita betul-betul menjadi ujung tombak kecerdasan bangsa. Jadi bagaimana kita memberikan kenyamanan dan si siswa merasa bahwa dia butuh sekolah. Jadi bukan kesannya kita maksa anak sekolah. Ini tolong dibalik cara berpikirnya. Ya, jangan kita maksa, kamu kok nggak sekolah gini-gini. Jangan. Tapi bagaimana dia anak tertarik bahwa aku emang ingin ke sekolah. Aku kangen dengan Bu Nurjana. Aku kangen dengan kelas aku. Aku kangen dengan pelajaran ini itu. Itu yang harus kita cari secara fisiologis. Mereka eh, butuh dengan sekolah. Bukan sekolah butuh dengan siswa. Ini yang paradigma berpikirnya yang harus kita rubah ya. Jadi jangan sampai nanti kita berpikir itu atau kita merasa ya sudah yang penting aku udah melaksanakan tugasku sebagai seorang guru. Nah, ini juga yang tidak tepat ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Gitu Bu Nurjana, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi bagaimana kita buat siswa itu merasa nyaman datang ke sekolah, maka jadi nggak kita paksa, nggak kita ini kan, dia sudah tertarik gitu loh. Ya, banyak strateginya. Ya, apakah misalnya lingkungannya seperti ini. Ya sekolah menyiapkan area-area tertentu yang membuat dia nyaman. Ya,
apa bidang apa bidang apa bidang apa yang membuat dia nyaman. Nah ini harus kita dikaji secara matang dan kemudian sampaikan. Yang saya katakan tadi harus kolaborasi, sampaikan ke atasan tertinggi, bahkan sampai ke Sudin, kita butuh itu dan mereka ini. Nah, tentunya dengan kajian ya, kajian yang konkret. Gitu Bu Nurjana, mudah-mudahan manfaat ya. Baik Bu Maria Puspitasari, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak ya, di sini kan terkait tentang kedewasaan ya Pak ya. Hmm. Nah, menurut Bapak gitu Pak, yang mempengaruhi kedewasaan itu kan ada secara fisik mungkin ya Pak, secara perilaku atau karakter juga apa gitu ya. Nah, Hmm. untuk kedewasaan itu sendiri Pak, apakah ada bawaan dari seseorang itu dari lahir udah bakatnya dia orangnya itu dewasa atau emang dipengaruhi oleh pendidikan atau lingkungan atau dan sebagainya gitu Pak. Soalnya kadang suka ada anak kecil tapi katanya oh dia udah dewasa nih secara ininya tapi ada juga kita yang udah secara fisik dewasa kita disebut kekanak-kanakan gitu Pak mungkin dan itu mungkin bisa kita arahkan untuk anak-anak di apa anak-anak yang kita bina gitu Pak supaya mengarahkan menjadi lebih dewasa mungkin baik secara perkembangan fisiknya dan pemikirannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maria Puspitasari. Eh, karena saya bukan dokter ya, tapi teori mengatakan begini, bahwa gen itu memiliki pengaruh, ya bawaan gen yang kayak ada penyakit bawaan ya, yang secara teori kedokteran itu menunjukkan misalnya hipertensi dan lain sebagainya. Itu ada juga yang karena keturunan dan lain sebagainya, itu karena gen ya, karena hubungan eh, metabolisme. Saya nggak paham itu bidang kedokteran, tapi gen itu tetap mempengaruhi. Nah, saya akan bicara dari aspek pendidikannya. Ya, saya mengatakan bahwa tadi usia betul memiliki pengaruh, tapi bukan berarti bahwa usia itu bisa satunya. Maka tadi yang kita harus bahas ini adalah pendidikannya. Bagi kalau apapun bila memang kita ajarkan dengan bagus, ya kita juga bagus, maka kita berkembang. Ibaratnya gini, sebuah pohon kalau seandainya disiram dengan teratur, rapi, dan secara kontinu, maka dia akan tumbuh dengan bagus. Ya. Tapi kalau dia tidak diurus, ya, dia akan terus kering, ya, atau dia tidak berbunga. Kalau sayang dia bunga atau tidak berbuah pada saat dia pohon yang berbuah. Maka saya mengatakan bahwa eh, kedewasaan itu secara teori sudah menjelaskan bahwa ini fasenya seperti ini. Dan kalau misalnya ada anak yang masih kecil, cara berpikirnya seperti ini. Saya bisa menyampaikan dua hal. Pertama adalah tadi tetap pendidikan. Bahwa pendidikan itu bisa secara formal dan informal ya. Lingkungan dia yang berpengaruh lebih dewasa. Saya nggak usah jauh-jauh. Saya contohkan diri saya. Waktu saya masih SMP, seyogianya saya menjadi seorang pelajar. Tapi saya menjadi dewasa, saya mencari dana, mencari bahan bantu orang tua saya. Maka orang bilang, ini anak masih SMP udah dewasa banget sih. Udah mencoba ini, mencoba itu. Kenapa? Karena saya dapat pendidikan informal. Pendidikan bagaimana menjadi kebutuhan. Ya. Jadi dari aspek pendidikannya, pendidikan yang dilakukan dalam kondisi orang tua saya seperti itu yang membuat saya menjadi lebih dewasa. Nah, pada saat saya SMP, saya masih belajar, saya masih bermain bola, saya bermain kelereng, dan lain sebagainya. Itu tidak saya lakukan. Maka tetangga saya bilang, itu anak ibu dewasa banget ya. Masih kecil, cara berpikirnya masih mikirin bagaimana cara dapat duit buat ngasih makan orang tua. Karena apa? Kalau saya tidak bantu, hari ini saya makan apa? Nah, ini harus dilihat sebagai. Tapi kembali bahwa itu berkaitan dengan pendidikan. Nah, pendidikan bisa formal dan informal. Jadi saya harus mengingatkan bahwa usia itu juga dipengaruhi dengan kondisi ya.
kondisi pada saat seperti itu. Saya ingin sedikit mengulas eh, cerita bahwa takdir itu kalau yang muslimnya itu ada dua, takdir tetap dan takdir tidak tetap. Takdir tetap barangkali seperti diri kita ini, Bu Nur, Bu Kasita, Pak eh, Rizky atau Pak Doni, itu takdirnya sudah tetap jadi laki-laki dan jadi perempuan. Diri ya. Tapi ada takdir tidak tetap. Sahabat saya waktu SMP, bapaknya pejabat. Saya nggak sebutkan instansinya. Sekolah antar mobil, naik mobil, makan teratur, tidur enak, nyaman. Saya tidur pakai tiket. Makan satu telur dadar setelah 4. Kalau logika berpikirnya saja, pasti anak itu masa depannya cerah. Dan saya masa depannya suram. Tapi faktanya per hari ini, dia jalankan S3, S1 saja tidak. Hari ini kerjanya luntang lantung, sahabat. Berusaha nyari kerjaan lain sangat sulit. Harta kayanya sudah habis. Tapi alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri dan lain sebagainya. Ya ini yang saya katakan, jangan berarti bahwa orang kaya takdirnya akan kaya terus. Orang miskin tidak bisa kaya. Ini yang saya katakan takdir tidak tetap. Nah, hal ini saya kaitkan dengan pendidikan. Ya, pendidikanlah yang merubah itu. Pendidikan yang berubah. Pendidikan formal maupun pendidikan informal maupun pendidikan lingkungan. Pendidikan sosial. Nah ini yang menjadi kajian. Maka bersyukurlah kita pada saat kita sekarang kuliah setengah 2, kita belajar. Kita meningkatkan pendidikan kita hingga kita bisa meningkatkan perilaku, ya bukan karena umur saja, tapi karena kedewasaan itu, perkembangan itu terjadi karena perubahan dalam bidang pendidikan. Begitu barangkali Bu Maria ya, mudah-mudahan manfaat. Masih Pak. Baik, sekarang Bu, ini udah mau jam 12 nih, masih ada 4 lagi ya. Baik, Eh, Bu Fitria, silakan. Terima kasih Bapak izin bertanya. Saya kan mengajar di SMP kelas 9. Hmm, Beberapa anak itu kebetulan itu satu kabupaten dengan Siti Bu Nurzianah tadi. hmm, Kebetulan kondisi siswa di sana juga hampir sama, Pak. Jadi guru itu sering melakukan home visit karena anak itu jarang masuk, kemudian orang tuanya juga tidak terlalu peduli dengan anak-anak mereka. Jadi mereka itu menyekolahkan ya dengan niatnya kayak menitipkan anak mereka karena mereka bekerja udah kayak gitu. Tapi untuk masalah-masalah yang terjadi pada anak, orang tua itu kayak sering lalai gitu, Pak. Dan yang saya pelajari dari mereka adalah dari anak-anak tersebut, dampaknya itu mereka punya ada sesuatu hal yang menurut saya aneh gitu. Jadi anak-anak tersebut susah untuk mencerna kebaikan, tapi mudah sekali untuk mengkopi segala keburukan yang mereka sudah lihat gitu. Menurut Bapak bagaimana sih Pak? Rasanya menurut saya kok susah gitu. Setiap kali mereka salah gitu, kita sudah mencoba menjelaskan, mencoba untuk menegur, memperbaiki mereka. Tapi ujung-ujungnya mereka kembali lagi ke contoh yang menurut kami itu kayak kurang tepat gitu. Terima kasih Bapak. baik Bu Fitria. Nah ini yang menjadi challenge ya, menjadi tantangan kita sebagai seorang guru. Apalagi, ini mohon maaf, ini saya contoh saja ya, contoh ya. Kita ngajar ya, lingkungan yang kampung pencuri, misalnya. Ya. Mau dibilang pencuri itu eh, haram, jahat, tetap aja karena lingkungannya seperti itu, ya. Wah, jadi copet ini suatu hal yang biasa. Gitu. Nah, nah, sekarang lingkungan Bu, eh,
Fitria, ya, sampai home visit ke sekolah karena orang tuanya tidak. Nah, tar- beberapa sebelum materi-materi kita terdahulu kita bicara tentang eh, strata sosial, bicara tentang apa eh, penghasilan, pendapatan seseorang berpengaruh terhadap pendidikan. Nah, ini gimana nih Pak? Kok saya udah capek, saya letih ya. Saya udah bilangin kok nggak ini. Tadi saya katakan bahwa pertama tentunya yang paling kita harus lakukan adalah kolaborasi, ya. Nah, kolaborasinya terjadi itu pada saat ibu home visit. Si orang tua juga bilang, saya sibuk bu, saya harus cari duit. Kalau nggak anak saya makan apa? Oh, pasti begitu tuh orang tua tuh ngomongnya tuh. Ya, betul, Pak. Kalau nih, ya udah dari sekolah, kalau nggak bisa sekolah udah berhenti aja bu, pusing-pusing amat. Nah itu akhirnya ujungnya egoistiknya keluar tuh, betul ya. Nah, Ya, betul. nah, terus kan kita punya nurani sebagai seorang guru tidak bisa seperti itu. Langkahnya seperti apa? Nah, ada beberapa hal. Kalau saya ya, saya akan membuat kajian. Kemudian saya membuat proposal. Saya membuat program. Saya ajukan ke Sudin atau instansi terkait yang memberikan suatu dampak perubahan yang membuat anak itu dan orang tua itu merasa bahwa pendidikan itu menjadi penting. Ya. Karena pada saat seperti ini, ya, tidak bisa kita tangani secara sendiri. Ya, kalau udah eh, seperti yang Bu Fitria lakukan, sudah eh, home visit, sudah ini, terus jawabannya seperti itu. Ini dan setelah kita kaji, ini udah satu kampung nih seperti ini. Waduh, ini udah nggak bisa berbuat apa-apa nih kita nih. Nah, tadi kita kolaborasi, kita panggil lingkungan sekolah, kita bahkan kalau perlu kita kolaborasi dengan industrinya, ya. Jadi benar-benar kita coba cari solusi apakah nanti dari sisi pendidikan, pemahaman pendidikan, terus keterampilan yang meningkatkan penghasilan orang tua ya di rumah dan lain sebagainya dengan home industry dan lain sebagainya. Itu kita bisa bantu ya. Dengan kita bantu penyakitnya, maka eh, si itu akan terjadi perubahan kepada anak didik kita. Jadi memang saya katakan tadi, justru kalau menurut saya ini menjadi bahan masukan yang luar biasa, Bu Fitria ya. Kenapa? Kita bisa membuat proposal loh, kita bisa buat riset, dan kita bisa buat program ya. Dan program ini, jadi pada saat kita selain seorang guru, kita terpanggil, terpanggil melihat sesuatu dalam itu kan hanya efek ya, efek kok anak ini nggak bisa dibilangin. Tapi dulu pernah saya cerita tentang penyakit ya, antara saya panggil si A, saya kasih promak ya, ingat ya dulu ya saya cerita ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kasusnya Ibu, lihat ini rupanya akar masalahnya bahwa lingkungan, akar masalah adalah strata sosialnya, ya. Nah, ini harus kita benahi. Dan itu bukan kompetensi kita sebagai seorang guru. Tapi kita tahu itu. Ya, kita tahu itu, maka kita buat proposalnya, kita lakukan, kita melibatkan berbagai aspek, apakah aspek PKK-nya di sana ya, di lingkungan rumah ya, kita libatkan. Nah, ini dan si anak menjadi tertarik dan suka. Ya, jadi ada si orang tuanya memahami, si anaknya juga, dan insya Allah dia akan bisa menjadi perubahan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, itu barangkali. Jadi yang dan terakhir kata kunci dari saya, bila mana kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah berikhtiar dengan keras, tapi tidak menghasilkan hasil yang optimal. Percaya bahwa itu sudah rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalau enggak Bu Fitri nanti stres nih. Kalau aduh kok nggak berhasil gitu ya. Nah, itu. Jadi yang kedua bahwa mungkin Allah menentukan yang lain yang menyelesaikan masalah ini. Nah, itu membuat kita tidak stres. Tapi bukan berarti kita berputus asa ya. Saya kata itu adalah kunci akhir melindungi diri kita. Gitu. Oke, gitu Fitri mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, terima kasih, Bapak. Ini waktu kita sudah tinggal 1 menit lagi ya. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Gini, eh, apa masih bersedia saya lanjutkan atau gimana?
Saya nggak maksud saya gini, jangan sampai nanti oh Bapak ngajarnya melebihi waktu gini. Nah, itu saya yang salahin. Lapor, wah Pak Lanjut Irwan, Bapak. Hah? Lanjut. Yang setuju lanjut? Setuju lanjut. Satu Lanjut orang atau ini. dilanjutkan minggu depan saja Bapak kan enggak? Minggu depan aja. Ya sudah. Kalau Break aja Pak, break. break nanti Bapak dan Ibu ada jadwal kuliah lain, saya juga ada jadwal ngajar lain nih. Break Dilanjut pekan minggu depan depan aja, Pak. dilanjut Pak. Pekan depan aja, Oh, bulan depan. Pak. Lanjut Ya minggu Bapak, depan Oke. aja, pekan depan Pak. saja. Ya. Baik, baik. Kalau gitu kita nanti diingatkan saja bulan depan kita akan bahas fisiologi perkembangan ya sekali lagi ya. Jadi kita akan coba ulas ini lagi karena ini memang betul-betul eh, masuk dalam lingkungan kita sehari-hari ya. Baik kita Pak, betul. individu Iya, pribadi. Pak. Sekarang Permasalahan saya banget. tanya nih, manfaatkah materi kuliah hari ini untuk Bapak dan Ibu? Bermanfaat, Pak. Bermanfaat, Sangat bermanfaat. Bermanfaat sekali, Pak. Oke, Sangat alhamdulillah. bermanfaat, Pak. Amin, amin, amin ya. Mudah-mudahan eh, kita sadar, kita akhirnya mengembangkan cara berpikir kita bisa mengantisipasi. Jadi kita nggak akan marah pada saat anak didik kita melakukan sikap seperti ini. Oh iya, iya kata Pak Irwan ini masa pubertas usia sekian ini ada teorinya loh, teorinya ini gitu ya. Jadi kita tahu semua. Baik Bapak dan Ibu, eh, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, materi yang saya sampaikan, memberikan kontribusi positif kepada Bapak dan Ibu. Dan kalau seandainya ada yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Ya, sering mudah-mudahan kita semua bisa menimba pengetahuan lebih jauh lagi yang meningkatkan kompetensi diri kita. Untuk itu, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita. Eh, sebentar, kita UTS tanggal berapa? Jadwal 17, 18, 19 ya. Oh, berarti kita masih ada tanggal 11 ya. Depan. Ya, Masih minggu ada depan pertemuan. 1 minggu lagi. 1 minggu lagi kita bahas ini, Ya. hanya sedikit ya. Jadi bahas ini kita banyak-banyak diskusi ya. Oke, baik. Baik, Pak, insya Allah. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Bapak. Saya izin Terima kasih, pamit undur Bapak. dulu. Saya akhiri Terima kasih, Pak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tuh, saya live ya, karena nanti ada jadwal lain. Ya, Iya, Pak. ya. Terima Pak. kasih, Pak. Boleh keluar dulu, Pak Mustafa. Ini Bu Mami ada nggak ya? Bu Mami gak ada kan ya? Izin itu ya, izin ada nikahan ya, Mas. Ya udah berarti Yang otomatis presentasi gimana ya? Enggak ya, berarti. Izin lab ya Bapak Kita Ibu. kita lanjut jam 2.30 ya. Oke. Baik, Pak. Eh? Siap. Siapa? Dulu ya, Pak. Oh, Ya, jam jam 2.30. 2.30 psikologi ya. Oh, gitu. Izin live ya, Pak. Izin Ya, live. Izin live dulu ya. Izin lab, Pak. ya.